مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan tentang sebuah tema yang sangat menarik yang telah dipilih oleh Makassar Berhijrah, yaitu adalah bagaimana temanya adalah hanya singgah sebentar. Berarti di sini kita akan membicarakan tentang sebuah tempat yang kita sekarang hidup di atasnya. Tempat itu adalah panggung yang bernama dunia. Karena sesungguhnya tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Berapa banyak orang yang bertabur iman, matinya minus dalam kondisi iman ketika dia menjual imannya untuk mendapatkan segenggam dari dunia. Kita mendapatkan profil Bala'am bin Bawra. Asalnya adalah orang yang begitu salih, orang yang begitu bertakwa, sampai Malik bin Dinar salah satu ahli tafsir itu mengatakan, wa kana mujabud da'wah fi syada'id. Kalau kamu bicara tentang seseorang yang bernama Bala'am bin Bawra, sesungguhnya Bala'am bin Bawra adalah orang yang beriman, yang mana doa-doanya selalu terdengar pada saat-saat genting dan saat-saat terjepit. Tapi ternyata walaupun dia bertabur iman, ketika matinya minus dalam iman. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 175, ternyata Bala'am bin Bawra itu sebagaimana seekor anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Disinilah kita paham, ikhwan. Di antara penyebab pertama gagalnya kita untuk melaksanakan hijrah dan istiqomah di atas keimanan, ana dan antum ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan perjalanan untuk bertaubat dan istiqomah di atas jalan taubat, karena sesungguhnya kita ditipu oleh satu penipu yang paling ulung yang bernama dunia. Karena sesungguhnya tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan orang yang beriman kecuali adalah dunia. Inilah yang menjadikan kita mengerti kenapa panitia memilih tema ini dalam kehidupan kajian kita hari ini, supaya ini memberikan kesadaran bagi kita. Kalaulah Bala'am bin Bawra saja menjual dunia untuk kemudian menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, maka bisa jadi itu menimpa kepada saya dan semuanya ketika kita tidak paham bagaimana sifat dunia itu menipu orang yang beriman. Berapa banyak orang yang hari ini mereka mempergunakan setiap dalil, mempergunakan setiap perkataan Allah dan Rasulnya, tetapi bukan untuk menegakkan agama Allah, tetapi untuk membela kebatilan. Dia mungkin memakai peci, dia mungkin memakai sorban, dia mungkin memakai jubah, dia mungkin memakai baju koko dan gamis ala Pakistan. Tapi ternyata dari semua yang dia sampaikan hanya satu, bermuara kepada kebatilan yang dia bela. Sebagaimana kita mendapati itulah yang terjadi ke Bala'am bin Bawra ketika dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan segenggam dari dunia. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti orang kalau tidak ingin tertipu dari dunia, maka kita harus paham bagaimana dunia itu. Antum kalau ingin membeli batu akik, supaya antum tidak tertipu dengan apa yang antum beli, pastikan antum tahu tentang batu akik. Kalau antum ingin niat bisnis dengan batu akik tetapi antum tidak paham tentang batu akik, maka pasti antum akan tertipu ketika antum berbisnis dengan batu akik. Maka antum akan mengira permen Fox itu batu akik, karena antum tidak bisa membedakan antara batu akik dengan permen kalau antum tidak memahami ketika antum akan berbisnis. Kalau antum tidak ingin tertipu ketika jualan mobil, pahami dulu mobil, seluk-beluknya dan bagaimana mesinnya, baru kemudian antum berbisnis dengan mobil. Kalau enggak, antum akan tertipu dan antum akan mendapatkan kerugian ketika antum tidak memahami tentang mobil. Sama, sesungguhnya ketika kita hari ini diberikan oleh Allah panggung yang sebentar, dan itu adalah panggung dunia, pahami tentang dunia, mengerti tentang dunia dan bagaimana penjelasan Allah dan Rasulnya tentang dunia, karena itu merupakan perkara yang bisa menjadikan kita selamat dari sebuah tipuan manis yang bernama dunia ketika dunia itu menelikung kehidupan orang yang beriman di antara kita. Makanya saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata bagaimana dunia itu betul-betul menipu dalam kehidupan kita. Dan itulah penyebab banyaknya orang yang hari ini masih makan riba, itu karena dia sulit untuk meninggalkan dunia. Hari ini kalau antum pernah dapati ada orang yang kemudian berbaju islami tapi selalu membela kebatilan, ujung-ujungnya adalah dunia. Kalau antum pernah mendapati orang munafik hari ini sampai mendiskreditkan Islam dan sampai kemudian mendiskreditkan ayat Allah dan Rasulnya, jualan dia dagangan sekulerisme dan pluralisme di TV ataupun media, ujung-ujungnya adalah dunia. Karena problem terbesar dalam kehidupan orang beriman sampai mereka gagal untuk menyambut panggilan Allah dan Rasulnya itu cuma satu, yaitu adalah karena mereka tidak tipu dengan dunia,
dan itulah menjadi masalah terbesar dalam kehidupan hijrah ketika kita akan bertaubat. Makanya saya akan nyampaikan sebuah kisah nyata, bagaimana kisah ini memberikan faedah kepada kita. Kalau kita tidak betul-betul ngerti tentang sifat yang dunia akan menjadikan kita tertipu olehnya. Saya pernah mendapati ada sebuah kisah, sebuah keluarga, bagaimana keluarga ini ada di antara mereka yang mendapatkan musibah, yaitu sakit kanker paru-paru, menggerogoti seluruh tubuhnya dan sampai beliau tergeletak lemah di atas tempat tidurnya. Dan ketika dia dalam kondisi lemah itu, dia qadarullah tidak punya istri, tidak punya anak. Semenjak beliau muda sampai dia tua, dia tidak menikah. Karena pernah di waktu muda beliau akan menikah tetapi tidak diizinkan oleh orang tuanya, sampai akhirnya beliau gagal dan akhirnya patah hatinya. Patah hati itu dibawa sampai dia tua dan memilih untuk tidak menikah dan memilih untuk membujang. Dia punya rumah yang besar. Rumah itu kemudian mendapatkan warisan dari orang tuanya. Karena kita paham bahwasanya ratu dalam rumah itu adalah seorang wanita. Karena beliau tidak punya istri, maka rumah yang begitu besar itu tidak ada yang mengurusnya kecuali adalah satu kamar yang dipakai oleh beliau. Kamar yang dipakai oleh beliau itulah kamar yang paling bersih, kamar yang paling wangi di antara seluruh ruangan di rumah yang besar yang dia miliki. Karena tidak ada yang membersihkan. Ketika kemudian ada anggota keluarganya datang, melihat kondisinya sudah semakin berat, sudah semakin mengkhawatirkan, semakin mengenaskan ketika dia tergeletak lemah di atas tempat tidurnya, maka kemudian saudaranya ini paham bahwasanya bapak ini adalah tidak punya istri dan tidak punya anak. Dia tahu kalau kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak punya istri dan tidak punya anak, siapa yang akan mengangkat tangan untuknya, untuk kemudian mendoakan ketika dia nanti telah menutup mata dan berpindah ke alam kuburnya. Maka kemudian saudaranya ini dan kerabatnya itu memberikan nasihat kepada beliau. Ini adalah kemudian pamannya, pamanku, sebenarnya kamu memiliki rumah yang terlalu besar untuk hidup sendirian. Bagaimana kalau kemudian engkau jual rumah yang begitu besar ini, kita tukar rumah yang kecil, yang cukup sesuai dengan kebutuhanmu. Tidak usah terlalu besar, 70 meter itu sudah cukup, 90 meter itu terlalu luas. Karena rumah yang dia miliki saat itu hampir 400 meter lebih. Maka kemudian dia berkata, nanti kalau sudah kemudian kita jual rumah ini, kita kemudian mendapatkan uangnya. Kalau sudah mendapatkan uangnya, lalu kemudian kita pakai untuk kemudian sebagian besar untuk kita bangun pondok pesantren. Ada beberapa pondok yang baru dirintis. Kemudian kita mendirikan kelas di situ. Nanti kalau kita menutup mata, terbujur kaku di alam kuburnya, para santri yang menggunakan fasilitas kelas yang kita bangun, sesungguhnya akan mengalir pahala untuk kita walaupun dia tidak mengangkat tangan untuk kita. Karena itu merupakan sedekah jariyah yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Maka dia menyampaikan itu. Maka kemudian sang paman ketika melihat itu, dia kemudian melihat kondisi rumah tersebut. Ketika dia melihat kondisi rumah tersebut, kemudian dia tiba-tiba berkata kepada kemudian keponakannya. Dia mengatakan kepada keponakannya, "Ndaklah, saya akan jaga rumah ini, saya tidak akan jual. Dan saya akan biarkan rumah ini menjadi milik saya sampai nanti meninggal dunia, karena begitulah rumah ini diwariskan kepada saya." Keponakannya kemudian berkata kepada beliau, "Wahai pamanku, warisan ini ditinggalkan oleh orang tua kita, bukan untuk menjadikan kita tidak boleh menjualnya. Tapi justru warisan ini ditinggalkan oleh orang tua kita, kakek nenek kita kepada kita, karena sesungguhnya supaya menjaga kita dari api neraka." Dia melihat kembali itu atap-atap rumahnya, kemudian melihat sekeliling dari kamarnya, dan beliau mengatakan, "Tidak, saya akan tetap pilih untuk kemudian tidak menjual rumah ini." Akhirnya ketika sang keponakan mendapati sang paman bersikeras untuk tidak menjual rumah tersebut, rumah yang terlalu besar untuk hidup satu orang, maka kemudian akhirnya meninggalkan, mendoakan kesembuhan. Tidak lama, 1 bulan setelah pertemuan itu terdengar kabar malam-malam, terdengar kabar pagi-pagi, maka sang paman itu telah meninggal dunia. Maka rumahnya yang 400 meter itu akhirnya menjadi warisan, karena tidak punya anak, tidak punya kemudian keturunan, tidak punya istri, maka warisan rumah sebesar 400 meter itu harus diwariskan kepada kakaknya dan adiknya, yang mana tidak semuanya akur kepada dia. Dan akhirnya kemudian ketika sang keponakan ini menghitung satu persatu, berlinang air mata dia, karena dia menghitungnya hanya sebagai bentuk warisan, dan warisan itu tidak mendatangkan pahala yang besar, tidak sebagaimana ketika dia mungkin menginfakkan rumah itu ketika dia menjualnya. Disitulah kita mendapati sebuah kisah nyata. Itulah dunia. Tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita yang menjadikan kita gagal hijrah kecuali itu adalah masalah dunia. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami kenapa ada orang semacam Bal'am bin Ba'urah itu, ya karena dunia. Abdullah bin Ubay pun ada itu juga karena dunia.
Dan kita mendapati orang-orang munafik yang banyak bertebaran pada zaman Rasulullah itu pun juga karena dunia. Karena sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus paham bagaimana sifat dunia itu diterangkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana para ustadz tadi sudah menerangkan, supaya saya dan antum bukan termasuk orang yang tertipu dengan pesona dunia. Karena dunia itu membutakan dan menjadikan kita tuli dalam kehidupan kita. Makanya setidaknya kita harus paham kenapa panggung kita ini dinamakan dunia. Para ulama lalu kemudian menerangkan panggung kita dinamakan dunia itu setidaknya karena ada 3 alasan. Kenapa panggung kita dinamakan dunia, dan kita harus paham supaya kita ngerti hakikatnya dunia itu semacam apa. Kalau kita kemudian kita katakan dunia, maka kemudian dari bahasa Arabnya alif lam dal nun ya dan alif, itu ad-dunya. Kenapa Allah itu memberikan nama kepada panggung kita ketika hidup dikatakan oleh Allah dengan kata dunia? Maka setidaknya Syekh Shalih Al-Munajjid al-hafidhahullah ta'ala menerangkan kepada kita, dinamakan panggung orang beriman, dinamakan panggung manusia itu dengan kata dunia itu karena 3 perkara. 1, lidana atiha, sesungguhnya panggung kita dinamakan dunia itu karena rendahnya dan karena busuknya. Karena tidak ada tempat yang paling kotor dan tempat yang paling najis kecuali itu adalah dunia. Karena danaah itu artinya wasikhatun wa najisatun, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, itulah yang dinamakan dunia. Makanya Umar bin Khattab pernah jalan bersama dengan teman-temannya melewati tumpukan-tumpukan sampah, lalu kemudian teman-temannya sahabat Umar itu kemudian menutup hidungnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kalian tutupi hidung kalian? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini dunia yang kalian cari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Sembari Umar bin Khattab itu menunjuk kepada tumpukan sampah yang dilewati oleh beliau bersama sahabatnya. Itulah dunia, sesuatu yang kotor dan najis. Kenapa kita hari ini belum bisa melihat bahwasanya dunia itu kotor dan najis? Banyak rumah yang indah, banyak kemudian mobil yang mewah, Ustaz. Kenapa kemudian Allah itu menamakan dunia itu kotor dan najis? Antum akan tahu dunia itu kotor dan najis nanti. Kalau kita sudah berada di surga, baru kita akan tahu betapa kotornya dan betapa najisnya dunia. Ketika kita sudah naik tahapan berikutnya, kita baru tahu dunia itu kayak apa. Sama kayak kita. Hari ini antum sekarang umurnya 20 tahun. Antum ingat masa-masa kecil antum ketika antum dulu bermain-main di SD. Kalau saya dulu di SD, permainan favorit yang saya mainkan itu adalah main kelereng dan main layang-layang. Tidak ada yang paling penting dalam kehidupan anak SD waktu saya kemudian masih SD kecuali kelereng dan kecuali adalah layang-layang. Itu dulu ketika saya masih SD. Tapi sekarang ketika saya umurnya 37 tahun, kalau saya kemudian tiba-tiba membuka lemari, tiba-tiba masih ada kelereng saya yang dulu saya bermain di waktu SD, kira-kira apa yang saya pandang dari kelereng itu? Ya Allah, cuma kelereng. Dulu saya kemudian bermain siang dari jam 1 sampai jam 4 sore hanya untuk dapat 5 kelereng. Itu pun pulang sudah tersenyum gitu. Mandi dilihatin lagi kelerengnya. Kemudian digosok-gosok itu kemudian pakai gombal, pakai lap. Dikasih kemudian dikasih udara dengan mulut. Kemudian dibersihkan lagi. Dan itu sudah merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan kita dulu di waktu SD. Layang-layang yang harganya cuma 100 perak, kita rela itu ngejar layang-layang itu melewati samudra dan lautan itu hanya untuk mendapatkan layang-layang. Coba kalau kita lihat hari ini ada orang yang kemudian bermain layang-layang, saya ngeliat ngapain ngejar layang-layang itu. Kenapa? Karena sudah tidak lagi penting. Saya anggap kelereng dan kemudian layang-layang itu menjadi tidak penting. Kenapa? Karena saya sudah naik tahapannya kepada tahapan yang lebih tinggi. Yang lebih penting sekarang apa, Ustaz? Ya, yang lebih penting itu sertifikat tanah sama BPKB, itu lebih penting. Karena umur saya segitu sekarang. Sama. Kenapa kemudian Allah memberikan kata dunia itu dengan kata dunia, akhi? Karena sesungguhnya tempat ini kotor dan najis. Kapan kita akan tahu bahwasanya ini adalah tempat kotor dan najis? Nanti kalau saya dan antum kumpul di surga, baru kita ngelihat, loh, cuma gitu-gitu aja toh dunia itu. Tempatnya kita najis, tempatnya kita buang ingus, tempatnya buang kita kemudian kencing, tempatnya kita buang tinja, itu semuanya terjadi di dunia. Makanya kemudian hari ini ketika kita membaca sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, maka kemudian orang beriman itu bersahaja ketika nyari dunia, nggak ngoyo, karena paham sesungguhnya dunia itu akan dilewati dan kita akan ngerti betapa kotornya dan najisnya dunia itu ketika sudah naik tahapan berikutnya, dan itu adalah dunia. Makanya kalau ada yang masih muter-muter dalam urusan dunia, ya Allah, ikhwan,
kita seakan-akan lupa kepada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis yang sahih, manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ada dua orang yang akan dipanggil oleh Allah pertama kali. Allah kemudian akan bertanya kepada mereka, siapa yang pertama? Orang yang paling nikmat, asyad dan nasi na'iman, orang yang paling nikmat hidupnya ketika hidup di dunia. Tetapi kemudian dia itu menjadi penduduk neraka. Tidak pernah sedih, tidak pernah meneteskan air mata kecuali sebentar saja. Orang yang paling nikmat betul hidupnya di dunia itu. Tetapi dia penduduk neraka. Ibarat kata, kecil dimanja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah min asyad dan nasi bu'san. Yang dipanggil yang kedua oleh Allah yaitu adalah orang yang paling sengsara hidupnya, orang yang paling banyak menumpahkan air mata, orang yang paling banyak sedihnya ketika dia beriman. Tapi bedanya dengan yang pertama, dia itu penduduk surga. Orang yang paling nikmat di dalam, orang yang paling sengsara, tapi dia penduduk surga. Betul-betul air matanya sering jatuh ketika dia beriman kepada Allah. Ibarat kata itu orang yang nggak diperhatikan sama orang, datang tidak dijemput, pulang tak diantar. Bukan celangkung. Nah ini harus dibenarkan akidahnya ini. Makanya kemudian orang itu adalah orang yang menjadi penduduk surga, dihadapkan kepada Allah. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, Allah kemudian menanya kepada yang pertama. Allah nanya, kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Semua kemaksiatan pernah kamu cicipin, semua wanita pernah kemudian kamu pegang, semua perempuan sudah pernah kamu zinai, semua perkara yang haram kamu ambil, semua kesenangan-kesenangan ketika mendengarkan sesuatu yang haram kamu dengarkan setiap waktunya. Nikmat hidupnya, tidak pernah sedih sebagaimana orang-orang yang hidup di Hollywood ataupun Bollywood. Semuanya senang, sampai kemudian tidak pernah mendengar kesedihan. Kemudian Allah berkata, kamu adalah penduduk neraka. Kemudian diambil oleh Allah. Allah ingin memperlihatkan bagaimana adab neraka, dan Allah ingin memperlihatkan bagaimana siksanya, bagaimana siksa neraka, dan bagaimana nikmatnya surga. Allah ambil dia, orang yang kemudian ditetapkan sebagai penduduk neraka itu, Allah ambil dia, Allah celupkan ia kemudian ke dalam neraka. Fayasluku fin nari sabghah, kemudian dimasukkan ia ke neraka. Satu celupan tok, ikhwan. Satu celupan tok, tek, dinaikkan lagi. Enggak lama. Kalau lama namanya ngubek-ngubek. Ini enggak, tetap diangkat lagi. Kemudian diangkat oleh Allah, diletakkan oleh Allah di hadapannya. Allah nanya sama dia. Allah kemudian bertanya kepada dia, kamu adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Semua kemaksiatan, semua dosa, perkara yang haram, kemaksiatan kamu coba, dan kamu adalah penduduk neraka, dan kamu akan kekal itu di dalam neraka. Tetapi baru saja aku celupkan kamu di dalam neraka, satu celupan tok. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu masih merasakan kenikmatan dari semua kemaksiatan yang pernah kamu lakukan dalam hidup? Orang itu berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya tidak ada yang aku rasakan kecuali kepedihan. Dari ujung rambutku sampai ujung jempol kakiku. Seakan-akan apa? Jutaan kemaksiatan yang dilakukan dalam hidupnya hanya dicelup dengan neraka, satu celupan saja. Maka jutaan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan dalam hidup itu hilang seketika. Hanya dengan satu celupan neraka. Antum hari ini dapetin ada teman antum pacaran, ada teman antum minum khamr, ada teman antum judi, ada teman antum kemudian tidak mau meninggalkan riba dan masih kemudian berkutat pada riba, tidak mau membantu agama Allah, suka kemudian ngolok-ngolok antum ketika antum melakukan kebaikan, suka mengolok-ngolok orang yang menyampaikan kalimat Allah dan Rasulnya. Silahkan, puaskan aja apa yang kemudian mereka lakukan. Tapi ingat ya, satu celupan di neraka itu akan menghilangkan jutaan kenikmatan yang pernah dirasakan orang ketika melakukan itu dalam kemaksiatan, ketika ujung akhir hidupnya itu menuju neraka. Kemudian yang kedua, yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang kemudian sengsara hidupnya. Kayak Abu Ayyub dalam zaman ini. Kemudian dia kemudian menjadi penduduk surga. Hidupnya penuh dengan air mata, kelaparan, bagaimana dihujat, dicela ketika mempertahankan akidahnya, tetapi dia menjadi penduduk surga. Kemudian diambil oleh Allah, dicelupkan oleh Allah ke dalam surga. Satu celupan tak dia di dalam surga itu, satu celupan. Padahal nanti dia akan kekal di dalam surga itu. Diambil oleh Allah, diletakkan di depan Allah, dan Allah nanya kepada dia, apakah kamu masih merasakan kepedihan dulu sebagaimana yang kamu dulu rasakan ketika beriman kepada diriku? Orang itu berkata, ya Allah, tidak ada yang aku rasakan kecuali kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung jempol kakiku. Seakan-akan orang itu berkata kepada kita, kepedihan ketika beriman, hijrah, taubat,
menjalankan semua ketaatan, dengan satu celupan di surga itu sudah hilang dari semua kepedihan yang pernah kita rasakan di dunia. Maka itulah yang menjadikan kita paham kenapa dunia itu dinamakan dengan dana'ah, karena sesungguhnya dana'ah itu artinya adalah sesuatu yang kotor dan najis. Yang kedua, kenapa dunia dinamakan dunia? Karena cepatnya waktu berputar, akhi. Hanya singgah sebentar. Antum tidak pernah dapati bagaimana waktu yang paling cepat diputar kecuali adalah ketika bicara tentang dunia. Cepat waktunya. Antum tamat SMP, tahu-tahu nanti antum sudah punya anak antum tamat SD. Antum nanti tamat kuliah, tiba-tiba kemudian anak antum sudah mau menikah. Dan itu begitu cepat. Dan yang ketiga, kenapa dinamakan dunia itu diambil dari kata adna. Adna itu artinya sesuatu yang rendah. Karena dunia itu tempatnya rendah dan surga itu tempatnya tinggi. Makanya Allah itu menyebutkan kata surga itu fi jannatin aliyah. Dan kemudian kata dunia itu diambil dari kata adna. Adna itu artinya yang rendah. Makanya kalau antum berada di tempat yang rendah, tidak pernah maksimal kalau melihat keindahan. Coba kalau antum tinggal di apartemen lantai 1, yang kelihatan tukang parkir sama security. Tapi kalau antum tinggal di lantai 20, ngelihat mobil aja indah. Ngelihat orang-orang jalan itu tampak indah. Kenapa? Tempat yang tinggi itu selalu terlihat berbagai macam keindahan. Makanya ngelihat matahari dari Makassar biasa. Melihat matahari dari Bekasi ya lebih biasa lagi. Tapi kalau melihat matahari dari ujung-ujung dan puncak-puncaknya gunung itu jauh lebih indah. Kenapa? Tempat yang tinggi itu selalu menawarkan keindahan. Makanya maaf ikhwan, kalau antum tujuan hidupnya hanya di dunia, antum harus paham Allah tidak pernah menyebutkan kata bahagia dalam konteks di dunia. Kalau antum tidak percaya, rujuk di dalam Al-Quran. Antum akan baca di dalam Al-Quran itu. Allah tidak pernah menyebutkan kata bahagia di dalam Al-Quran kecuali hanya satu kali saja, dan itu hanya di satu ayat, yaitu surat Hud 108. Allah menyampaikan wa ammal ladina su'idu fafil jannah. Orang yang bahagia itu nanti ketika mereka sudah berada di surga. Makanya kalau hari ini ada orang yang bermaksiat, antum kemudian memahami enak betul ya, dia punya perempuan, punya pacar, minum khamar, main judi, kemudian dia bergelimang dengan semua kesenangan itu. Alah, antum harus paham, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Allah tidak pernah nyebut kata bahagia kecuali di satu ayat surat Hud 108, dan konteksnya itu hanya dalam kehidupan nanti ketika kita di surga. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti kalau kita ngerti, antum dan saya adalah sebagai pelakon dunia, kita harus paham kenapa dinamakan dunia. Karena sesungguhnya dia kotor dan najis. 2, sesungguhnya dia merupakan waktu yang pendek. 3, dinamakan dunia itu adalah karena sesungguhnya dunia itu tempat yang rendah, tidak sebagaimana surga tempat yang tinggi. Makanya inilah perkara yang menjadikan kita harus paham kenapa orang itu banyak gagal di dalam perjalanan hijrahnya. Itu sebabnya karena dunia. Bal'am bin Bawra contohnya, Rojal Unfuah pada zaman Rasulullah itu pun termasuk orang yang gagal mempertahankan iman. Kenapa? Dia mengikuti Musailamah Al-Kadzab, yaitu sebagai nabi palsu, dan diikuti supaya mendapatkan iming-iming harta. Antum makanya jangan kaget kalau ada orang pakai peci, pakai odong-odong, pakai jubah, tapi kemudian dia ngomong tentang agama, tetapi sifatnya untuk kemudian membela kebatilan. Tidak usah khawatir, tidak usah kaget, karena disitulah kita belajar. Dunia itu menjadi salah satu perkara yang menjadikan orang itu gagal melaksanakan perjalanan hijrahnya. Makanya hari ini, kalau tiba-tiba kita kemudian sudah meniatkan dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita membenarkan akidah kita, memperjuangkan kehidupan agama kita, sebagaimana yang tadi disebutkan para ustadz, pastikan betul. Jangan pernah menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya siapapun yang telah menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar hidupnya, pasti dia tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan hijrah dan bertobat untuk menyambut setiap panggilan Allah dan Rasulnya. Dan itu merupakan penyakit dari dulu dalam setiap zaman dan setiap waktu. Kalau ada ustadz sampai membela kebatilan, itu karena memang dari dulu orang itu kemudian akhirnya membela kebatilan itu ya karena ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya adalah dunia. Makanya tujuan kita, kenapa kita kemudian ngumpul pada majelis ilmu, supaya kita menjadikan akhirat itu lebih dominan daripada urusan dunia. Kenapa kita dzikir pagi, dzikir petang, supaya akhirat itu lebih besar daripada dunia kita. Kenapa kita kumpul sama orang solih, supaya kemudian kita diingatkan tentang akhirat kita daripada dunia kita. Karena gagalnya perjalanan hidup manusia itu disebabkan karena cinta kepada dunia. Makanya doanya Rasulullah indah, Allahumma la tas'alid dunya baru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kami.
Makanya selama antum masih meniatkan dalam kehidupan antum untuk dapat dunia, ketenaran, ataupun mendapatkan sesuatu yang antum kira bahwasannya di situ sumber kebahagiaan yaitu bernama dunia, tidak akan pernah mampu istiqomah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan ketika kita selalu menjadikan dunia menjadi obsesi terbesar dalam kehidupan kita. Inilah bedanya kita dengan para sahabat. Kita ini mati-matian nyari dunia, tapi tidak pernah cukup. Loh, sampai 10 hari yang terakhir kita Ramadan aja masih kita gunakan untuk nyari dunia. Itu cicilan kita masih 15 tahun, kredit masih 10 tahun. Lihat para sahabat. Para sahabat itu Masya Allah bersahaja ketika mencari dunia. Sampai 10 hari yang terakhir pun tidak mereka pakai untuk kemudian nyari dunia. Mereka pakai untuk itikaf. Tapi apa yang mereka cari itu cukup. Inilah nilai keberkahan. Makanya yang kita minta kepada Allah bukan banyaknya dunia, tapi arti keberkahan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Carilah sesuatu yang paling barokah dalam kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita dapatkan. Gagalnya manusia kebanyakan dalam perjalanan hijrah itu disebabkan karena dunia. Makanya setelah kita paham dunia itu singgah sebentar, saya tambahkan sedikit. Berarti kita juga harus paham, kita perlu sekali amal yang betul-betul menyiasati bagaimana keterbatasan umur kita yang pendek di dunia. Makanya kemudian apa amal yang paling besar? Kalau kita tahu bahwasanya dunia itu singkat, kita perlu amalan besar yang menjadi jalan pintas kita ke surga. Dan amalan besar yang menjadi jalan pintas kita ke surga itu apa, ikhwan? Cukup, jangan hanya menjadi solih, tapi jadilah antum menjadi orang yang muslih. Muslih itu apa? Orang yang betul-betul memberikan bantuan kepada agama Allah. Menjadi solih itu tidak pernah cukup, karena kemudian pahalanya itu terbatas. Tapi kalau antum menjadi muslih, ikut memperbaiki apa yang rusak dalam kehidupan umat, Masya Allah, itu merupakan salah satu jalan pintas kita untuk mendapatkan surganya Allah. Umur kita pendek 40 sampai 50, 50 sampai 60. Kalau kita hanya mengandalkan sholat, berapa kali sholat kita yang kadang-kadang ada riaknya dan tidak khusyuk. Kalau kita hanya mengandalkan puasa, berapa kali puasa kita yang kemudian ternyata itu di situ ada riaknya. Kalau kita mengandalkan umrah untuk masuk surga, berapa kali kita melaksanakan umrah. Tapi kalau kita mengandalkan surga dengan kita membantu agama Allah, membantu agama Allah itu pahalanya besar di sisi Allah. Sambilkan penutup satu hadis untuk menutup pembicaraan kita. Rasulullah bersabda, li an asira fi masirati akhi habba ilayya min atakifa fi masjid hadha syahr. Rasulullah itu mengatakan, aku membantu saudaraku atas kebutuhan yang dia perlukan. 1 hari saja itu sepadan dengan 30 hari itikaf di masjidnya Nabi. Perhatikan ikhwan, antum datang itu bantu kepada saudara antum ada yang butuh motornya antum khidmahkan kepada saudara antum. 1 hari saya akan nemanin dia, 1 hari saja. Itu sebanding dengan 30 hari itikaf di masjidnya Nabi. Jadi misalkan ini ada di antara antum nih, ada yang pergi ke Lombok, ada salah satu saudara saya di Makassar. Ketika saya tanya tadi dalam perjalanan di sini, antum di mana? Nah, saya masih di Lombok, Ustaz, belum pulang. Sudah berapa lama antum di situ? Sudah 1 bulan, ikhwan. Ana bayangin 30 hari. Kalikan 30 berarti 900. Berarti selama 1 bulan dia di Lombok untuk membantu saudaranya di Lombok, itu sebanding dengan 900 hari itikaf di masjidnya Nabi sejak hari pertama sampai 90 hari sampai 900 hari tidak pernah keluar. Dan itu amalan besar. Itu menyiasati jalan pintas kita untuk mendapatkan surga. Hari ini banyak orang hanya ingin menjadi solih. Solih tidak cukup, akhi. Kalau kita mengandalkan surga hanya dengan sholat, pertanyaan saya, berapa kali saya dan antum sholat itu tidak khusyuk? Kalau kita mengandalkan kemudian masuk surga itu puasa, berapa kali puasa kita ini kemudian riya? Kalau kita mengandalkan surga itu lewat umrah dan haji, wallahi akhi, berapa kali antum umrah dan berapa kali antum haji? Makanya ketika kita paham dunia itu sebentar, rumuskan amalan yang paling besar pahalanya. Dan salah satu amalan yang besar itu apa? Menjadi muslih dan bukan hanya menjadi sholih. Kegiatan ini tidak akan terselenggara kalau kemudian para ustadz dan para ikhwan ini mereka hanya menjadi sholih. Nggak akan ada panggung, tidak ada namanya undangan, flyer dan kemudian brosur, walaupun disampaikan secara mendadak. Tapi karena mereka ingin untuk menjadi muslih, kegiatan ini bisa terselenggara. Berapa banyak orang yang akan mendapatkan faedah, dan itu sepadan dengan 30 hari itikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Makanya bantu agama Allah sesuai dengan kemampuan antum. Antum deketin para ustadz, ada Ustadz Farul Razi, ada kemudian Ustadz Haraman, ada ustadz-ustadz yang lainnya. Datang, bantu mereka. Ustadz, saya tidak mau hanya sholat berjamaah, saya tidak mau hanya dzikir pagi dan dzikir petang, saya tidak mau hanya mengandalkan kemudian kajian taklim dan kajian kitab doang. Tapi saya ingin membantu agama Allah. Apa yang bisa saya bantu, Ustadz? Saya cuma bisa bawa sandal, saya bawakan sandal antum.
Saya cuma bisa membawakan kitab, saya bawakan kitab antum. Saya hanya punya kemudian motor, saya pakai motor untuk mengantarkan antum. Semua itu harus menjadi muslim. Makanya pada zaman Rasul, sampai kemudian perempuan saja tidak ngerti dia apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi. Dia cuma nyapu, akhwan. Dia nyapu di masjidnya Nabi. Satu pekerjaan yang tampaknya kemudian biasa, tapi ketika dia Nabi nanya, mana wanita yang sering kemudian nyapu di pinggir jalan sini? Rasulullah, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah kemudian marah, kenapa kalian tidak mengabari diriku? Didatangin kuburannya, kemudian disolati oleh Rasulullah. Walaupun pekerjaannya hanya kemudian nyapu. Ada di antara antum yang hanya bisa untuk kemudian bawa motor ahli. Bantu, setelah kejadian ini, setelah nanti selesai, antum tanya sama panitia, apa yang bisa saya bantu? Atau kemudian besok, atau kemudian datangi ustadz siapa? Kenapa? Itulah jalan pintas ketika kita singgah di dunia, karena singgah kita hanya sebentar. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Terlalu susah untuk menyampaikan satu materi ketika orang-orang yang paling utama sudah menyampaikan satu materi yang dibutuhkan. Luar biasa atas apa yang disampaikan oleh Ustadz yang ada, Ustadz Fadil, Ustadz Ridwan, Ustadz Mundir. Semoga Allah memberkahi kita. Satu perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah. Semoga yang di sini adalah orang yang istiqomah di dalam hijrahnya, orangnya tidak tergiur kepada kemaksiatan dan dosa. Karena sesungguhnya sebanyak apapun antum maksiat, satu celupan di neraka menghilangkan jutaan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Allah memberkahi kita, dan saya mencintai antum karena Allah, bertemu di dunia, bersua di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.